Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafizah dengan NIM 2414040038 dari kelas TMTK 24B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang men-skor, menilai, penilaian acuan patokan, penilaian acuan normal, analisis Baiklah, soal, kita masuk validitas, ke dan poin rehabilitasi. yang pertama, yaitu A. Men-skor. 1. Pengertian men-skor. Men-skor adalah proses memberikan nilai atau skor terhadap hasil kerja, jawaban, atau performa seseorang berdasarkan kriteria atau pedoman penilaian yang telah ditentukan. Men-skor ini merupakan tahap awal evaluasi sebelum diubah menjadi hasil akhir atau nilai akhir. Men-skor sering juga disebut dengan memberi angka atau scoring. Singkatnya, men-skor ini adalah kegiatan teknis menghitung jumlah benar untuk mendapatkan skor mentah. Yang kedua, fungsi dan tujuan men-skor. Fungsi men-skor untuk mengolah jawaban menjadi nilai, sedangkan tujuannya adalah untuk menilai kemampuan secara objektif. Yang ketiga, teknik men-skor. Teknik men-skor ini adalah cara atau metode yang digunakan untuk memberikan nilai terhadap jawaban atau hasil kerja peserta didik. Yang mana tekniknya itu, yang pertama yaitu men-skor soal objektif. Untuk soal pilihan ganda, benar salah, dan men-skor dilakukan dengan memberikan skor 1 untuk jawaban yang benar dan skor 0 untuk jawaban yang salah. B. Men-skor soal subjektif atau esai. Untuk soal esai atau uraian, men-skor dilakukan dengan mengacu pada rubrik penilaian yang telah disusun sebelumnya. Rubrik penilaian berisi kriteria-kriteria dan rentang skor untuk setiap kriteria tersebut. C. Men-skor kinerja atau praktik. Untuk tes kinerja atau praktik, men-skor dilakukan dengan mengamati penampilan atau hasil kerja peserta didik dan membandingkannya dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam bentuk lembar pengamatan atau rubrik penilaian. B. Menilai. 1. Pengertian menilai. Menilai adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi untuk menentukan sejauh mana peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran. Menilai adalah bagian dari proses evaluasi yang lebih luas, di mana hasil penilaian digunakan untuk menentukan kualitas secara keseluruhan. 2. Fungsi dan tujuan penilaian. A. Fungsi formatif, yang mana penilaian berfungsi untuk memberikan umpan balik kepada pendidik maupun peserta didik tentang kemajuan belajar yang telah dicapai, sehingga dapat dilakukan perbaikan dalam proses pembelajaran. B. Fungsi sumatif. Penilaian ini berfungsi untuk menentukan keberhasilan peserta didik dalam mencapai kompetensi tertentu pada akhir program pembelajaran, seperti akhir semester atau akhir tahun. C. Fungsi diagnostik. Penilaian berfungsi untuk mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik dan faktor-faktor penyebabnya, sehingga dapat dilakukan tindakan remedial atau perbaikan. D. Fungsi penempatan. Penilaian berfungsi untuk menempatkan peserta didik dalam kelompok atau program pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kemampuannya. E. Fungsi seleksi. Penilaian berfungsi untuk menyeleksi calon peserta didik atau memberikan sertifikasi tentang kemampuan peserta didik. 3. Jenis-jenis penilaian. A. Penilaian formatif. Penilaian formatif adalah penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung untuk memantau kemajuan belajar peserta didik dan memberikan umpan balik untuk perbaikan. B. Penilaian sumatif. Penilaian yang dilakukan pada akhir program pembelajaran untuk menentukan keberhasilan peserta didik dalam mencapai kompetensi tertentu. C. Penilaian diagnostik. Penilaian yang dilakukan untuk mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik dan faktor-faktor penyebabnya. D. Penilaian penempatan. Penilaian yang dilakukan untuk menempatkan peserta didik dalam kelompok atau program pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kemampuannya. E. Penilaian autentik.
yaitu penilaian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam konteks dunia nyata atau situasi yang sebenarnya. F. Penilaian portofolio, yaitu penilaian yang dilakukan dengan mengumpulkan hasil kinerja peserta didik secara sistematis dan berkelanjutan untuk memantau perkembangan belajarnya. C. Penilaian acuan patokan atau PAP. 1. Pengertian PAP. Penilaian acuan patokan atau PAP adalah penilaian yang membandingkan hasil belajar peserta didik dengan kriteria atau standar tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya, bukan dibandingkan dengan hasil teman-temannya. 2. Karakteristik PAP. Yang pertama yaitu fokus pada pencapaian kompetensi. Yang kedua, tidak bergantung pada distribusi normal. Yang ketiga, penetapan kriteria kelulusan atau cut-off score. Yang keempat, perbandingan dengan patokan. Dan yang kelima yaitu interpretasi absolut. 3. Implementasi PAP dalam pembelajaran. Implementasi PAP dalam pembelajaran yaitu yang pertama, perumusan tujuan pembelajaran. Yang kedua, pengembangan instrumen penilaian. Yang ketiga, penetapan kriteria kelulusan. Yang keempat, pelaksanaan penilaian. Yang kelima, interpretasi hasil penilaian. Dan yang keenam yaitu tindak lanjut. D. Penilaian acuan norma atau PAN. 1. Pengertian. Penilaian acuan norma atau PAN adalah pendekatan penilaian yang membandingkan hasil belajar seorang peserta didik dengan hasil belajar peserta didik lainnya dalam kelompok atau kelas yang sama. Yang berarti penilaian acuan patokan norma ini dilakukan dengan membandingkan prestasi seorang siswa dengan rata-rata kelompoknya atau teman sekelasnya. 2. Karakteristik PAN. A. Fokus pada posisi relatif. B. Bergantung pada distribusi normal. C. Tidak menetapkan kriteria kelulusan sebelumnya. D. Perbandingan dengan peserta didik lain. E. Interpretasi relatif. Selanjutnya, yang ketiga yaitu implementasi PAN dalam pembelajaran. Yang pertama, perumusan tujuan pembelajaran. Yang kedua, pengembangan instrumen penilaian. Yang ketiga, pelaksanaan penilaian. Yang keempat, pengolahan hasil penilaian. Yang kelima, konversi skor menjadi nilai. Yang keenam, penetapan batas kelulusan. Yang ketujuh, interpretasi hasil penilaian. Dan yang kedelapan yaitu tindak lanjut. E. Tabel perbedaan PAP dan PAN. Yang mana dapat kita lihat pada tabel di sini ada beberapa perbedaan antara PAP dan PAN. Yang pertama, aspek dasar penilaian. Dari aspek dasar penilaian, PAP skor dibandingkan dengan kriteria atau standar tetap, seperti KKM. Sedangkan PAN skor dibandingkan dengan skor rata-rata kelompok atau kelas. Yang kedua, aspek tujuan, yang mana PAP mengukur penugasan tujuan, penguasaan tujuan, instruksional atau kompetensi. Sedangkan PAN membedakan tingkat kemampuan siswa atau ranking. Yang ketiga, aspek fokus. Kalau PAP, fokusnya itu apa yang dipelajari siswa. Sedangkan PAN, fokusnya siapa yang terbaik di kelompoknya. Yang keempat, aspek sifat nilai. Kalau di PAP, sifat nilainya yaitu absolut atau mutlak. Sedangkan PAN, sifat nilainya relatif atau normatif. Aspek yang kelima yaitu kompetensi, yang mana PAN menekankan pada perilaku khusus atau kompetensi dasar, sedangkan PAN mengukur perilaku umum, tidak terlalu mendetail. Yang keenam, aspek tingkat kesulitan.
Kalau PAP tidak harus kategori sedang, bisa mudah atau sukar. Sedangkan PAN sering membuang soal yang terlalu mudah atau sukar. Yang terakhir yaitu perbedaannya dalam aspek contoh, yang mana PAP contohnya ujian SIM, KKM sekolah, sedangkan PAN contohnya ranking kelas dan seleksi penerimaan mahasiswa. F. Validitas. 1. Pengertian validitas. Validitas adalah tingkat ketepatan atau kesahihan suatu instrumen evaluasi dalam mengukur apa yang seharusnya diukur. Artinya, jika suatu tes dikatakan valid, maka tes tersebut benar-benar mengukur kemampuan atau kompetensi yang ingin diukur. Jika tidak valid, maka hasil tes tersebut tidak mencerminkan kemampuan sebenarnya. 2. Jenis-jenis validitas. A. Validitas isi. Validitas isi adalah tingkat kesesuaian antara isi soal dengan materi atau indikator yang seharusnya diukur. B. Validitas konstruk. Validitas konstruk adalah ketepatan soal dalam mengukur aspek atau kemampuan tertentu, seperti kemampuan berpikir kritis, pemahaman konsep, dan penalaran matematis. C. Validitas kriteria. Validitas kriteria adalah tingkat hubungan antara hasil tes dengan kriteria atau standar tertentu. Misalnya, nilai tes matematika dibandingkan dengan nilai ujian nasional atau hasil belajar berikutnya. D. Validitas faktor. Validitas faktor adalah validitas yang dilihat dari kesesuaian antar bagian atau faktor dalam tes. E. Validitas muka. Validitas muka adalah tingkat kejelasan dan tampilan soal secara sekilas, apakah sudah terlihat baik dan layak. Ciri-cirinya, bahasanya mudah dipahami, tidak membingungkan, dan tampilannya rapi. 3. Kriteria, rumus, dan tabel kriteria validitas. Yang mana rumusnya yaitu RXY sama dengan N sigma XY kurang sigma X kali sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Keterangannya, RXY yaitu koefisien korelasi item, N jumlah responden, X sama dengan skor butir, Y sama dengan skor soal. B. Tabel kriteria interpretasi validitas. Jika nilai RXY 0,80 sampai 1, maka kriterianya sangat tinggi. 0,60 sampai 0,79 tinggi, 0,40 sampai 0,09 cukup, 0,20 sampai 0,39 rendah, dan 0,00 sampai 0,19 sangat rendah atau gugur. G. Analisis soal. Yang pertama, indeks kesukaran. Pengertian, indeks kesukaran adalah ukuran yang menunjukkan tingkat mudah atau sulitnya suatu soal bagi peserta didik. Indeks ini biasanya dilambangkan dengan huruf P atau proportion. B. Kriteria, rumus, dan tabel kriteria indeks kesukaran. Yang pertama yaitu rumus indeks kesukaran, yang mana rumusnya yaitu P sama dengan B per N. Keterangannya, P sama dengan indeks kesukaran, B sama dengan jumlah peserta didik yang menjawab benar, N sama dengan jumlah seluruh peserta didik. Yang kedua, tabel kriteria indeks kesukaran. Misalnya nilai indeks 0,00 sampai 0,30, kategori soalnya sukar, 0,31 sampai 0,70, kategori soalnya sedang, dan 0,71 sampai 1,00, kategori soalnya yaitu mudah. C. Contoh soal cara mencari indeks kesukaran. Yang mana soalnya yaitu sebuah soal dikerjakan oleh 40 siswa. Diketahui
28 siswa menjawab benar. Maka jawabannya kita ketahui B sama dengan 28, yaitu siswa yang menjawab benar. N sama dengan 40, yaitu banyak keseluruhan siswanya. Rumusnya yaitu P sama dengan B per N, yang mana B sama dengan 28 per 40 N-nya. 28 per 40 sama dengan 0,70. Karena P sama dengan 0,70, maka kriteria indeks kesukarannya termasuk kategori sedang. 2. Daya beda. A. Pengertian. Daya beda adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dan siswa yang berkemampuan rendah. B. Kriteria. Rumus dan tabel kriteria daya beda. Yang pertama, rumus daya beda, yang mana D sama dengan BA per NA dikurang BB per NB. Keterangannya, D sama dengan daya beda, BA sama dengan jumlah siswa kelompok atas yang menjawab benar, BB sama dengan jumlah siswa kelompok bawah yang menjawab benar, NA sama dengan jumlah siswa kelompok atas, NB sama dengan jumlah siswa kelompok bawah. 2. Tabel kriteria daya beda. Jika nilai D 0,40 sampai 1,00, kriterianya sangat baik. Jika nilai D 0,30 sampai 0,39, kriterianya baik. Jika nilai D 0,20 sampai 0,29, kriterianya cukup. Jika nilai D 0,00 sampai 0,19, kriterianya jelek. Dan jika nilai D negatif, maka kriterianya yaitu sangat jelek. 3. Contoh soal cara mencari daya beda. Yang mana contoh soalnya yaitu suatu soal dikerjakan oleh 40 siswa. Diambil kelompok atas 27%, kita dapatkan 11 siswa, kelompok bawah 27%, dan kita dapatkan juga 11 siswa. Diketahui kelompok atas yang menjawab benar yaitu 9 siswa, dan kelompok bawah yang menjawab benar 4 siswa. Maka tentukanlah daya bedanya. Dapat kita jawab contoh soal tersebut dengan menggunakan rumus D sama dengan BA per NA dikurang BB per NB. Yang mana D sama dengan 9 per 11 dikurang 4 per 11. 9 per 11 sama dengan 0,82 dikurang 0,36 sama dengan 0,46. Dikarenakan D-nya sama dengan 0,46, maka dari tabel kriteria kita dapatkan kriteria ini termasuk kategori sangat baik. 3. Kriteria penerimaan soal. Tabel hubungan antara indeks kesukaran dan daya pembeda. Yang pertama, soal diterima jika indeks kesukaran sedang 0,31 sampai 0,70 dan daya beda besar dari 0,30, maka soalnya ideal. B. Soal direvisi jika indeks kesukaran terlalu mudah atau terlalu sulit dan daya bedanya cukup dari 0,20 sampai 0,29, maka soal masih bisa diperbaiki. C. Soal ditolak ketika daya beda rendah kurang dari 0,19 atau negatif. Soal tidak mampu membedakan kemampuan siswa. Berikut tabel hubungan antara indeks kesukaran dan daya pembeda. Jika indeks kesukaran sedang, daya pembeda baik atau sangat baik, maka keputusannya diterima. Sedangkan indeks kesukaran sedang, daya bedanya cukup, keputusannya direvisi. Jika indeks kesukaran mudah, daya beda baik, maka keputusannya diterima. Jika indeks kesukaran mudah atau sukar, sedangkan daya bedanya cukup, maka keputusannya direvisi.
Jika indeks kesukaran mudah atau sukar, daya beda jelek, maka keputusannya ditolak. Dan jika indeks kesukaran semua kategori, daya beda negatif, maka keputusannya ditolak. Selanjutnya, reliabilitas. 1. Pengertian reliabilitas yaitu tingkat keajagan atau konsistensi suatu alat ukur atau tes dalam memberikan hasil yang sama ketika digunakan berulang kali pada kondisi yang sama. Kesimpulannya yaitu, reliabilitas berkaitan dengan ketelitian dan kestabilan hasil tes. 2. Jenis-jenis reliabilitas. A. Reliabilitas tes ulang, yang mana tes diberikan 2 kali pada waktu berbeda dan hasilnya dibandingkan. Tujuannya yaitu agar melihat kestabilan waktu. B. Reliabilitas bentuk paralel, yaitu menggunakan 2 soal yang setara, A dan B, yang diberikan ke kelompok yang sama. Tujuannya yaitu melihat kesetaraan antar bentuk tes. C. Reliabilitas belah 2, yang mana soal dibagi menjadi 2 bagian, misalnya ganjil genap, terus skor kedua bagian dikorelasikan. Ini bertujuan untuk melihat konsistensi internal. D. Reliabilitas konsistensi internal, mengukur konsistensi antar butir dalam satu tes, yaitu bertujuan untuk melihat keseragaman butir soal. 3. Kriteria, rumus, dan tabel kriteria. Nilai reliabilitas berkisar antara 0 sampai 1, yang mana jika R mendekati 1, maka reliabilitasnya tinggi atau baik. Dan jika R mendekati 0, maka reliabilitas rendah atau buruk. A. Rumus reliabilitas. Ada 2 rumus. Yang pertama yaitu rumus Alpha-Cronbach, seperti yang kita lihat di PPT ini. Dan rumus keduanya yaitu rumus KR20 untuk soal pilihan ganda, yang mana rumusnya R11 sama dengan K per K kurang 1 dikali 1 kurang sigma PQ per sigma kuadrat T. Keterangan P sama dengan proporsi siswa yang menjawab benar, Q sama dengan 1 kurang P. Yang terakhir yaitu B, tabel kriteria reliabilitas. Nilai koefisien R 0,80 sampai 1,00 kriteria sangat tinggi, 0,60 sampai 0,79 kriteria tinggi, 0,40 sampai 0,59 kriteria cukup, 0,20 sampai 0,39 kriteria rendah, dan 0,00 sampai 0,19 kriteria sangat rendah. Baiklah, itulah penjelasan materi dari saya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.